Halo semuanya, saham Bank OCBC NISP beberapa bulan terakhir mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan baru-baru ini mereka ngumumin kalau mereka mau akuisisi Commonwealth Bank. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas gimana sih prospek dari NISP untuk kedepannya dan apakah saham NISP ini bagus untuk investasi jangka panjang. Sebelum kita mulai, subscribe dan tekan lonceng supaya kalian up to date sama channel Todopedia. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Oke, pertama kita highlight dulu kinerjanya. Pertama, net interest margin atau NIM ini ada di 4,4%, ini termasuk rendah dan ini kurang bagus ya. Gue punya kriteria untuk NIM bank yang bagus itu minimal di 4,5%. Jadi NIM-nya NISP ini sedikit di bawah kriteria gue. Next, untuk return on equity ini ada di 12%, ini termasuk lumayan bagus untuk kemampuan profitability dan ini pas di kriteria minimal gue untuk return on equity. Jadi sebagai investor, salah satu checklist utama gue adalah return on equity itu minimal ada di 12%. Next, untuk CASA rasio ada di 51%, ini menurut gue kurang bagus. Artinya dari semua dana simpanannya NISP, 51% itu terdiri dari dana murah atau dana yang bunganya rendah, dan sisanya 48-49% itu dana mahal atau dana yang bunganya tinggi. Artinya porsi dana mahalnya cukup besar. Nah, CASA rasio ini bagusnya ada di 60% ke atas, supaya bank itu bisa memperkecil bunga yang harus mereka bayar ke nasabah yang punya rekening. Jadi dari segi kemampuan cetak pendapatan bunga atau net interest margin dan kemampuan untuk hemat beban bunga, NISP ini kinerjanya tergolong kurang bagus. Next, untuk non-performing loan atau rasio kredit macet ini ada di 1,9% dan ini termasuk bagus banget, bisa di bawah 2%. Artinya meskipun kemampuan untuk cetak pendapatan bunganya kurang bagus, tapi NISP ini punya kemampuan yang bagus banget dalam menjaga supaya kualitas kreditnya itu tetap bagus, sehingga yang gagal bayar itu cuman sedikit. Next, kita lihat di sini NISP beberapa tahun terakhir bisa numbuhin total pinjamannya dengan rata-rata pertumbuhan 5% per tahun dan equity-nya tumbuh rata-rata 8% per tahun. Ini pertumbuhan yang nggak terlalu tinggi sebenarnya tapi masih lumayan bagus, artinya dengan pinjamannya masih tumbuh, NISP ini masih bisa numbuhin pendapatan dan labanya untuk kedepannya. Operating income sama laba bersihnya NISP juga tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang nggak terlalu tinggi banget tapi masih lumayan oke. Dan kita bisa lihat di sini tren kenaikannya ini cukup stabil dari tahun ke tahun. Overall ini tingkat pertumbuhannya NISP ada di rata-rata kisaran 7%-an per tahun. Nggak terlalu tinggi sebenarnya tapi ini trennya cukup stabil. Nah, masih bicara soal pertumbuhan, NISP baru-baru ini ngumumin kalau mereka mau akuisisi Bank Commonwealth Indonesia sebesar 99% kepemilikan. Nah, tentu kita investor dan calon investor NISP pasti nanya ya, apa sih faedahnya dan tujuannya NISP ini mau akuisisi Bank Commonwealth? Nah, menurut gue itu kayak gini. Jadi buat yang belum tahu, Bank Commonwealth itu bank yang banyak nyalurin pinjaman ke segmen UKM atau usaha kecil menengah dan segmen consumer. Yang mana dua segmen itu adalah segmen kredit atau pinjaman yang bisa hasilin bunga pinjaman yang lebih besar dari segmen-segmen lain kayak korporasi. Nah, menurut gua tujuan kenapa NISP ini mau akuisisi Bank Commonwealth adalah karena mereka mau ada perpanjangan tangan untuk nyalurin pinjaman ke segmen consumer dan UKM yang punya bunga yang lebih tinggi. Supaya kedepannya mereka bisa numbuhin net interest margin atau NIM-nya yang bisa terbilang masih agak rendah. Dan perlu kita tahu kalau kreditnya NISP paling banyak itu kredit modal kerja dan kredit investasi. Terus kredit consumer porsinya di sini cuma sedikit, cuma 16% dari total semua pinjamannya NISP. Jadi NISP ini mau cari cara gimana sih caranya supaya mereka bisa perbanyak kredit ke segmen consumer dan UKM yang bunganya lebih tinggi. Dan itulah kenapa mereka akuisisi Bank Commonwealth yang bisa dibilang cukup handal dan cukup berpengalaman dalam nyalurin pinjaman ke UKM dan consumer. Selain itu, pertumbuhannya NISP juga akan datang dari digital banking OCBC Mobile yang ngebuat layanan perbankannya NISP bisa lebih gampang diakses di mana aja dan kapan aja secara online. Itu tentunya bisa ngebantu numbuhin dana tabungan. Terus dengan bisa bikin kartu kredit secara online, maka itu juga bisa bantu numbuhin kredit konsumernya NISP. Terus juga dengan layanannya banyak, itu bisa juga numbuhin pendapatan fee, terutama dari beberapa layanan kayak layanan transfer antar bank dan layanan valuta asing. Jadi NISP ini kedepannya memang punya prospek yang cukup bagus di masa depan, tapi untuk sekarang kinerjanya menurut gua masih agak kurang bagus. Nah, NISP di price to book value 0,7 kali dan price to earning 6,8 kali ini kelihatannya murah. Tapi tetap aja kita mesti buktiin murah atau enggaknya dengan kita hitung harga wajarnya. Nah, di sini kita akan pakai metode discounted dividend model untuk hitung berapa harga wajarnya NISP.
Buat yang belum tahu gimana caranya pakai metode discounted dividend model, gue share linknya ke video tutorialnya di kanan atas layar. Oke, step pertama discounted dividend model, kita proyeksiin pertumbuhannya NISP buat ke depannya. Beberapa tahun terakhir rata-rata pertumbuhannya ada di kisaran 7% per tahun. Nah, potensi pertumbuhannya NISP ke depannya ini cukup bagus, jadi kita pakai proyeksi yang sedikit lebih tinggi untuk 10 tahun ke depan. Kita proyeksi aja sekitaran growth-nya itu 8% per tahun. Next, untuk price to earning di tahun ke-10 nanti, pas kita mau jual saham NISP, kita pakai asumsi price to earning itu ada di 9 kali, yang mana ini adalah rata-rata price to earning dari 10 tahun terakhir. Selain itu, price to earning 9 kali ini menurut gua pantas ya buat NISP karena kinerjanya yang memang agak kurang bagus kalau dibandingin sama bank-bank yang besar. Jadi karena kinerjanya agak kurang, sepantasnya valuasinya juga agak lebih murah. Terus untuk asumsi dividen payout ratio, kita pakai payout ratio 30%, yang mana 30% ini rata-rata dividen payout rasionya NISP dari beberapa tahun terakhir. Terakhir, untuk return investasi, kita mau return 15% per tahun dari saham NISP karena kita mau ngalahin return dari IHSG. Nah, dari asumsi ini, kita dapat harga wajarnya saham NISP itu ada di 1160-an. Yang mana di harga sekarang, tanggal 17 November 2023, di harga 1140-an, ini bisa dibilang pas ada di harga wajarnya. Jadi di harga 1140-an ini menurut gua dengan prospek kedepannya yang cukup bagus dengan akuisisi Bank Commonwealth dan OCBC Mobile, saham NISP ini sebenarnya belum menarik untuk dibeli untuk investasi jangka panjang. NISP ini menurut gua menariknya itu dibeli di harga di bawah 1000. Dimana di harga segitu ada margin of safety itu minimal sekitaran 10%. Jadi saham NISP menurut gue dibeli di bawah harga 1.900 atau ke bawahnya itu lebih bagus lagi. Oke, jadi itu dia saham NISP. Gimana menurut kalian soal prospeknya NISP? Menurut kalian menarik nggak sih saham NISP ini dibeli untuk investasi jangka panjang? Kalau kalian punya opini lain, boleh banget share di kolom komentar, siapa tahu bisa jadi insight buat gue ataupun buat viewers lain. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like dan share ke teman kalian. Dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya bisa ngebantu channel ini supaya terus tumbuh. Disclaimer ya, ini bukan perintah untuk jual beli, tapi cuma analisa dan perkiraan aja. Keputusan 100% ada di tangan kalian dan tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.